Ya, kembali bersama kami bisa di Saling Silang. Anda juga kami undang untuk berpartisipasi di lantai telepon 021515111 dan berkembang dari pembicaraan kita mengenai kecelakaan kerja sebenarnya bisa diantisipasi dengan tadi adanya budaya konstruksi yang memang sudah terbangun dari awal gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai penyebab dari kecelakaan kerja ini kan orang menganggap ada kelalaian. Tadi misalnya ada shift misalnya 8 jam tapi kemudian dilembur gitu sehingga akhirnya ada daya tahan manusianya gitu, kelelahan gitu, mungkin daya tahan alat juga. Ini kadang-kadang misalnya yang bawah gitu, tapi pengawasan dan segala macam sampai ke atasnya tuh bagaimana gitu. Nampaknya kita sapa dulu pemirsa sebelum dijawab. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Efren di Sorong, Papua. Oke, Pak Efren di Sorong, silakan, Bapak. Iya, ini kalau kita berbicara tentang kecelakaan kerja, ya kecelakaan kerja ini kan ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1930 tentang keselamatan kesehatan kerja. Iya. Terus harusnya pengawas-pengawas itu tahu. Dan orang safety yang sudah disertifikasi, yang punya kompetensi untuk mengawasi itu, pekerjaan-pekerjaan. Ya, saya lihat di daerah Indonesia ini, apalagi untuk konstruksi, itu selalu mengabaikan keselamatan kesehatan kerja. Oke, mengabaikan. Sedangkan kalau saya lihat yang biasa selalu patuh terhadap keselamatan kesehatan kerja seperti di Pertamina, kilang-kilang Pertamina, kontraktor joint venture-nya, migas, itu patuh. Masuk, dilihat sepatu kerjanya sesuai ke tidak, terus baju kerjanya sesuai ke tidak, ada safety helmet, ada safety body belt dan segala macam. Dan orang yang punya kompetensi yang sudah disertifikasi yang mengawasi itu. Itu berbicara tentang K3 atau keselamatan kerja konstruksi. Dia pun orang yang punya kompetensi dan bisa tahu dan mengerti berapa sih konstruksi ini, bagaimana konstruksinya, dan alat apa yang dipakai untuk naik, memanjat dan segala macam, ada scaffolding dan segala macam, harus punya body belt dan segala macam. Begitu juga alat angkat. Alat angkat itu dia bisa hitung. Untuk mengangkatnya sesuatu itu, dia harus tahu berapa ton. Selain yang digunakan berapa ton. Selainnya dan segala macam. Alat angkat ini safe atau dan tidak dipakai. Oke, terima kasih. Selamat malam karena kita di Sorong, Papua sudah tengah malam juga. Baik, terima kasih Pak Efren. Dia sudah tengah malam ini di Papua, sudah 2 jam lebih awal. Silahkan, mungkin Prof. Ya, baik, terima kasih. Bapak siapa namanya nih? Pak Efren. Pak Efren di Sorong, Papua. Terima kasih Pak. Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 mengenai K3. Tapi bolehlah saya luruskan dulu. Urusan kegagalan konstruksi ini, keselamatan ini bukan sekedar K3. Ini keselamatan konstruksi holistik. Kalau K3 itu berbasis human system, manusianya yang salah. Nah, sementara konstruksi berbasis apa? Berbasis desain, berbasis manusia, berbasis bahan, berbasis sistem, berbasis alat dan environment. Jadi lengkap dulu. Jadi saya pikir yang ditempel-tempel di apa tuh, di proyek itu, lengkapi dulu itu, bukan cuma K3. Mungkin untuk pemerintah Pak, boleh juga ditambah kali ini kan keselamatan konstruksi. Ujungnya adalah keandalan konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 2017, kegagalan konstruksi. Berarti urusan ini ceritanya begitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul untuk proyek mining oil gitu ya, itu zero accident. Ya, kenapa? Ada harganya. Nah, sementara kita nggak semua dimasukkan di kontrak. Kontraknya pun tak jelas, tak ada harganya. Itu harga helm khusus itu. Memang untuk khusus dikeluarkan. Nah, sementara untuk proyek konstruksi belum tentu ada. Jadi awareness bukan cuma pemahaman, kepekaan, pengertian terhadap keselamatan juga penting. Itulah kenapa di oil itu menjadi zero. Menurut saya ini tidak apple to apple, nggak bisa. Karena konstruksi ini masih rendah pengertiannya dibandingkan yang oil. Walaupun ya ada sedikit hubungan gitu loh. Nah, sekarang bagaimana supaya menjadi zero accident? Ya itu tadi. Saya pikir perlu ada budaya yang mantap ini. Saya mencatat budaya konstruksi yang mantap adalah
komunikasi, koordinasi, komitmen, konsekuen, konsistensi, kolaborasi. Saya dapatkan dari berbagai referensi ini. Nah, ini budaya kita. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, hati-hati, detail. Timbulkan budaya ini. Nah, ini menarik buat kami di kampus, bisa jadi tesis disertasi ini. Urusan komunikasi konstruksi, koordinasi konstruksi, komitmen sendiri, konsekuen, konsisten, kolaborasi. Baik, menarik sekali. Nanti minta tanggapan dari Pak Firdaus dan juga Pak Nurullah, tapi kita akan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami.